berikan semua pasti ada jalan keluar, dan pasti Allah akan memberikan kepada hamba tersebut, hamba itu mampu. Alhamdulillah, kalau kita lihat tadi saya masuk, saya merasa tenang hati ini karena menunjukkan bahwa tempat ini insya Allah menjadi tempat yang baik dan insya Allah tempat yang terang dalam kehidupan, dan insya Allah Allah akan menyingkirkan semua bentuk permasalahan dan kesusahan serta fitnah dan hal-hal yang tidak diridhai di tempat ini. Alhamdulillah, Allah menciptakan kenikmatan yang diberikan kepada akhina Mas Beki. Allah menunjukkan bahwa setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di dalam kelebihan, Allah menunjukkan pula dan memerintahkan pula yang lebih untuk membantu yang kurang. Dan yang kurang sabar untuk tidak minta kepada yang lebih, tetapi minta kepada Allah yang memberi. Itu tugasnya. Jadi subhanallah, Allah itu memberi kepada siapapun, apapun, semua baik. Di dalam Maratibul Haddad dikatakan khairihi wa syarrih minallah. Jadi kebaikan maupun kejelekan itu asalnya juga semua dari Allah. Cuman kita tidak boleh nisbatkan bahwa kejelekan itu kita langsung bilang ini takdir, ketentuan Allah, tidak pantas karena kurang adab. Tapi sebetulnya itu memang minallah, khairihi wa syarrihi minallah. Itu akidah kita. Tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa kejelekan itu dari Allah karena adab aja, karena adab. Tapi ketentuannya memang itu dari Allah. Alhamdulillah, saya baru kenal Mas Beki kemarin. Habib Husin, Habib Muh Mas Agus juga waktu itu menyampaikan bahwa kami ada saudara di sini Habib, ingin sekali Habib untuk silaturahmi. Saya bilang siap, insya Allah saya bisa silaturahmi. Yang biasanya saya juga agak malas-malas silaturahmi. Ya memang hobi saya kalau malam melek, kalau siang tidur kayak Habib Husin. Ya. Tapi tidurnya Habib Husin kebacut tambahan, nenek tambahan. Aku jam 09.00 wis tangi. Habib Husin nganti jam 12. Ya. Tadi ini termasuk salah satu musibah dan bencana bagi Habib Husin, tangi jam 8. Tangi jam 8. Alhamdulillah berkah iso tangi. Tapi saya juga alhamdulillah bisa dari malam, sebetulnya badan kurang sehat, tapi pagi ini alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya kita kembali dari kenikmatan ini. Jadi alhamdulillah Mas Beki, masya Allah. Jenengan mendapatkan satu kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jenengan wajib untuk menjaganya. Dijaga dengan apa? Bukan dijaga dengan manusia, dijaga dengan amal. Dijaga dengan amal, karena amal itu nanti yang akan menjaga kehidupan kita dunia dan akhirat. Sebetulnya yang Anda miliki bukan yang ada di depan Anda. Yang Anda miliki apa yang sudah Anda keluarkan untuk akhirat Anda. Itu yang jadi milik kita. Jadi alhamdulillah tadi dikatakan bahwa tempat ini akan dijadikan majelis. Itu salah satu cara yang terbaik. Manusia hidup di dunia ini kalau kita mengandalkan sholat, mengandalkan kewajiban kita ini tidak ada yang sempurna. Sholat kita tidak ada yang sempurna. Kita tidak pernah sholat khusyuk. Dari lahir sampai sekarang saya ini tidak pernah sholat khusyuk. Kekurangan-kekurangan itu bisa ditutup dengan kebaikan yang lain. Kebaikan yang paling mudah untuk menutup kekurangan itu adalah udkhulus surur. Masuk ke dalam hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Meringankan beban orang-orang lain. Menyenangkan, menggembirakan orang lain. Minimal senyum dan mendoakan. Itu sudah udkhulus surur. Luar biasa. Itu tempat untuk memasukkan. Kita jumpa ke orang, assalamualaikum, dengan senyum. Itu kan senang. Sekarang mulai orang-orang ini lupa kepada hal-hal seperti itu. Mereka cuma mengandalkan sholatnya, mengandalkan ibadah siangnya, mengandalkan haji sekian ribu kali haji. Boleh, bukan tidak boleh, cuman ini lebih penting. Di samping sudah menjalankan kewajiban, ini tambahannya ini yang pokok. Udkhulus surur ini. Makanya banyak sekarang ini, zaman ini orang-orang sudah senyum aja sulit. Bahkan mengkafir-kafirkan yang lain. Nah ini jangan. Alhamdulillah. Mas Beki mendapatkan satu kenikmatan ini, saya yakin beliau insya Allah panjang umur, sehat walafiat, mudah, bisa meneruskan. Karena pemberian Allah itu sementara.
Tidak ada yang kekal di dunia ini. Kita pasti akan hidup dan pasti akan meninggalkannya. Senikmat-nikmat bahan atau senikmat-nikmat amal yang kita tinggalkan adalah amal kebaikan. Bagaimana kalau kalian dikenang sama contohnya para wali songo. Kemarin saya baru ziarah ke Mesir di tempat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini orang terkaya waktu itu, kaya raya. Dan beliau tidak pernah pulang ke rumah sebelum bekal yang dibawa itu habis. Kalau bekal itu belum habis, beliau sampai di rumah sama ibunya ditanya, masih adakah bekal kepada anda? Ada. Kalau masih ada, keluar dulu dihabiskan baru masuk. Di situ maksudnya apa? Kita tidak harus tiru itu. Kita kelasnya beda. Kelas-kelas kita ini kelas yang mungkin kita harus ambil bagi-baginya. Sepertiga ini, sepertiga untuk ini, sepertiga untuk itu. Saya kalau mengatakan, ayo kalau kalian bekerja bagi tiga. Sepertiga yang satu untuk biaya kita hidup, sepertiga untuk tambah modal, sepertiga untuk umat. Insya Allah Anda akan menjadi orang yang tidak mumet dalam menghitung harta nanti. Seakeh-akehnya harta tetap tidak mumet. Sepertiga untuk saya dan keluarga, makan turah-turah dari keuntungan. Sepertiga untuk tambahan modal, sepertiga untuk ngurusi umat. Insya Allah itu yang dijalankan. Imam Syafi'i pun begitu. Dan alhamdulillah kumpul kita di tempat ini sebagai tahadduts ni'mah, sebagai contoh untuk menunjukkan kecintaan dan kesyukuran kita kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala suka orang-orang yang menunjukkan nikmat tersebut. Fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi jangan orang punya kekayaan malah dia kelihatan seperti orang tidak punya. Naiknya sepeda ontel gitu. Terus rumahnya dibuat sederhana-sederhana supaya orang tidak tahu kalau dia kaya. Ini malah justru orang sombong. Jadi orang sombong itu bukan terus orang yang pamer kekayaan aja. Kadang orang tidak mampu terus dia seakan-akan tawadhu. Ini bukan, ini orang sombong. Ya, jadi hati-hati. Kadang kesombongan itu bukan terus memamerkan kekayaan. Kesombongan itu memamerkan amal yang pura-pura tawadhu, itu juga sombong. Jadi kekayaan ini kita pamerkan. Allah suka. Jadi kalau kita mampu buat majelis seperti ini, buat cukluk. Dan majelis buat yang terbaik, buat yang paling baik. Memberi makan orang-orang yang di dalam majelis yang bisa kasih makan yang enak. Tidak apa-apa, mau rezeki dari Allah. Rezeki bukan dari kita. Kita ini tidak pernah bisa. Kepandaian apa yang bisa mendatangkan rezeki? Tidak ada. Tidak ada kepandaian yang bisa mendatangkan rezeki. Tidak ada kekuatan yang bisa mendatangkan rezeki. Yang mendatangkan rezeki adalah ketaatan kita kepada Allah dan keinginan Allah untuk kita. Kalau tidak, enggak. Jadi kadang orang bingung, wah ini harus cerdas dulu dalam enggak. Taat kamu kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah mengatakan, siapa yang dekat kepadaku pasti akan kuberi jalan keluar. Dan diberi rezeki la yahtasib. Jangan kita membandingkan dengan orang yang non-muslim. Kadang kita ini juga orang Islam. Buktinya Habib, banyak orang-orang tidak sholat, orang tidak ini kok kaya-kaya. Saya yang sholat, soalnya yang ini kok jadi satpam terus. Ada yang begitu. Sebetulnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sayang sama anda, wahai satpam. Orang yang tidak sholat, orang yang tidak Islam tadi dikasih kekayaan karena Allah tahu bahwa orang ini juga baik. Dia baik di dunia, juga suka membantu yang lain, suka meringankan beban yang lain. Karena Allah tidak akan beri pahala dia nanti di surga atau di akhirat, dikasih di dunia. Jadi Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Setiap orang yang berbuat baik pasti akan dibalas oleh Allah. Jadi kebaikannya orang kafir tadi, karena dia sudah berbuat baik, sama Allah dibalas di dunia ini. Dikasih kekayaan, dikasih istri, dikasih nikmat. Tapi di akhirat dia tetap neraka. Balasan sama Allah dikasih di awal. Bagi satpam tadi mungkin dengan cukup hidupnya, tapi Allah sudah mempersiapkan surga. Kamu sabar aja, surga sudah tak siapkan untuk kamu. Kalau kamu saya tunjukkan sekarang, saya yakin niscaya kamu semua ingin menjadi orang yang seperti satpam. Tapi Allah menunjukkan perbedaan satu dengan lain apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan hidup, menciptakan mati, menciptakan kaya, menciptakan miskin, gunanya untuk satu sama lain saling ada kehidupan. Kalau semua orang kaya, saya yakin tidak ada orang kerja. Kalau semua orang miskin, saya yakin orang semua pada ribut.
nangis tok ngumpet arep mikir weteng. Jadi alhamdulillah satu sama lain itu saling mengisi. Nah, alhamdulillah kita doakan Mas Beki. Saya senang alhamdulillah berjumpa beliau di tempat ini. Saya yakin beliau adalah saudara kami. Hari ini saya angkat beliau sebagai saudara angkat saya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita terus bisa saling mengarahkan satu dengan yang lain untuk semua kerjasama. Ayo bismillah, kalian hebat, kalian nikmat di tempat-tempat seperti ini, di Kediri, di Tulungagung, ya, di Blitar, mempunyai habaib, mempunyai para kiai-kiai yang luar biasa, mempunyai tokoh-tokoh. Alhamdulillah ada Mas Agus dan Mas Bayu, ada yang lainnya semua di sini yang tidak disebut, saya sebut satu persatu. Ada Habibmu, ada Habib Husin, dan ada Habib yang lain, ada kiai-kiai yang luar biasa. Ini gembira, syukuri nikmat. Masing-masing kerja dengan tugasnya. Yang punya kekayaan harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya doa dengan doanya. Semua dinilai sama Allah sama. Tidak ada beda. Ayo, yang penting kerjasama yang baik. Bukan kita membedakan satu dengan yang lain lebih baik dari yang lain. Tidak. Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Mari kita sama-sama bangkit untuk bekerja sama, bukan saling menyalahkan, bukan saling mengatakan A, B, C yang kurang tepat, tetapi mari kita sanjung saudara-saudara kita angkat mereka, kita gembirakan mereka, kita kasih kabar yang senang aja sama mereka, jangan kasih kabar-kabar yang tidak baik untuk mereka. Insya Allah masing-masing siap untuk bekerja sama, bantu yang tidak mampu sabar dengan ketidakmampuannya, dan insya Allah semuanya akan terjaga. Insya Allah. Nah, itu pesan saya yang dan insya Allah mudah-mudahan Mas Beki dan istri serta Mas Agus Aglis ini mau berangkat bersama istri juga haji, dan siapapun yang berangkat haji. Pesan saya, keberangkatan Anda di Mekah sana adalah menjadi panggilan atau tamu-tamunya Allah. Saya menjadi tamunya Mas Beki aja di sini sudah disiapkan macam-macam. Kedatangan saya di Patwal, doing sampai sini. Jamaah haji pun dipatwal oleh para malaikat, yang tidak pakai dengan tuang-tuing, tapi subhanallah, malaikat berbaris depan dan belakang, kanan dan kiri untuk mematwal ini semua jamaah-jamaah yang haji. Mereka mendoakan dan mereka mengucap talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus ini malaikat. Karena apa? Karena tamunya Allah. Allah bertanggung jawab dengan tamu-tamunya. Begitu pula saya ini diundang Mas Beki, pasti beliau juga bertanggung jawab. Mesti ada panganan, mesti ada omben-omben, mesti disambut, diundang. Namanya orang diundang itu mesti dihormati. Tidak ada orang tidak diundang kok dicolok kayak gitu, enak. Setiap orang diundang mesti dihormati. Ini yang undang Allah, Karim, Rahim. Subhanallah. Ini undangan yang luar biasa. Dan undangan ini tidak sembarangan undangan. Undangan ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh para malaikat. Ya, Masya Allah, untuk mengundang umat Nabi Muhammad SAW berangkat menuju Mekah. Tidak semua orang bisa berangkat. Ada orang yang sudah tertulis, ternyata dia tidak jadi berangkat. Sudah mau naik pesawat, turun tidak berangkat karena belum panggilan. Undangannya ini tidak sampai misalnya gitu. Ya, jadi alhamdulillah ini undangan ini disyukuri. Dan keberangkatan haji ini bukan piknik. Orang sekarang kadang haji itu dianggap seperti piknik jalan-jalan, nonton Mekah, nonton Ka'bah. Itu bukan. Perjalanan haji ini adalah perjalanan ritual yang luar biasa. Kalau kita ambil itu sebetulnya perjalanan hampir seperti perjalanan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kalau berangkat kita diiringi oleh keluarga dengan tangisan mereka. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan keberangkatan ini seperti keberangkatan jenazah juga. Mau berangkat ditangisi wong. Cuman ini berangkat untuk kembali. Insya Allah saya doakan semuanya selamat, berangkat selamat, pulang selamat, ibadah semua diterima, dan insya Allah tanpa ada halangan apapun dan kesulitan apapun. Insya Allah di sana terus doakan kita semuanya, dan insya Allah titip nanti doa, saya kasih doa yang untuk meringankan nek sing angel-angel. Jadi itu panggilan haji. Dan di sana
Bukan tidak boleh, kita ini kadang orang Indonesia ini dihapusi. Di sana tidak boleh marah-marah, tidak boleh. Memang betul di sana dan di Indonesia tidak boleh marah, bukan di Mekah toh. Cuman maksudnya begini, kadang orang-orang kita ini wala rafasa, wala fusuqa, wala jidala, ini maksudnya di sana ini dihapusi karo wong maktab kon meneng tok. Lagu keliru. Kalau ada maktab-maktab di sana yang menipu kita, ya kita wajib tegas kepada mereka. Contoh, dulu pernah ada jamaah kita waktu haji, laki sama perempuan itu dicampur di satu tempat, padahal dia bukan mahram, bukan suami istri, bukan keluarga. Akhirnya kan campur. Lah sing lanang iki metu, sing wedok metu saka kamar mandi kebenan to. Lah ibadah haji kok nonton seperti itu kan jadi dosa kabeh. Wis cukup tontonan kaya ngono kuwi ning Tulungagung wae, rasane Mekah nonton ngono nae. Ini kebiasaan. Akhirnya maktab itu kalau ditanya tidak ada tempat kecuali ini. Wong kita orang Indonesia itu orang yang super api, kita orang Indonesia. Yo manut nggih ngoten mawon. Padahal itu maktab yang mempermainkan kita, wajib kita tegur mereka. Melalui orang yang tahu ya di situ. Terus kalau ada ke masjid tidak usah bawa apa-apa. Ke masjid iki go realan sak realan kok 5 realan ning kantong go sedekah wae. Ada wae orang ke masjid bawa perhiasan, bawa macam-macam, ku nek ilang ngomongin malaikat sing nyolong. Malaikat itu tidak pernah nyolong, tidak ada istilahnya malaikat mencuri, itu tidak pernah ada. Dan Allah tidak mungkin membalas maling, dibalas maling itu tidak ada. Wong diundang kok dibales. Allah ini ngundang, Allah ngundang kok terus nyolong duitmu, gila lucu tuh. Ini kan omongannya orang-orang yang tidak beres. Allah ngundang Anda, saya diundang Mas Begi, masuk sandalku dicolong, kan tidak mungkin. Malah itu sandal anyar kan ngono mesti. Mesti ini orang nyinggir, orang masih bercerita toh. Ya, jadi gitu. Jadi tidak mungkin Allah masa hambanya yang datang mau bertobat sama Allah justru diambil. Kalau sampai kehilangan dengan tidak sengaja ya sudah, itu memang ketentuan Allah. Kita syukur. Tapi kadang orang itu direct malah dilong-long malaikat mungkin sing nyolong. Ora enak malaikat nyolong. Ya, hati-hati di sana kadang tipuan-tipuan itu banyak. Walaupun justru setan itu di sana lebih hebat daripada di Tulungagung. Setan di Tulungagung paling karaokean tok. Tapi nih setan di sana setan luar biasa, insinyur, profesor, dokter hebat setan-setan. Yang di sini anak buah cilik-cilik. Sing kono ki luwih dahsyat. Jadi hati-hati di sana, jangan gampang terpancing sama hal-hal yang tidak baik. Dan ojo sok ngerasani. Pernah terjadi di satu tempat itu waktu itu. Ini cerita haji. Ada orang ngerasani wong Indonesia adalah wong suku Mersik. Dia datang ke warung didelok makan wong ireng-ireng. Orang hitam-hitam Afrika itu tangannya sak lentul-lentul, gede-gede, makannya cabuan ini. Lah kebetulan orang Solo, dia lihat tuh gila nih, tangannya koyo ngono, kotor ini. Habis dirasani terus. Dia tidak mau masuk, nunggu orang-orang hitam-hitam ini keluar sih. Sudah selesai keluar orang hitam itu dia masuk makan, pakai sendok nganggo keserbet ini, sendok garpu gayane wong Amerika. Waktu dia akan membayar uang itu, singkat ceritanya, katanya kasir sudah dibayar wong ireng-ireng. Wong Solo gimana? Ngapunten nih corone wong Solo, minta maaf Mas, sudah dibayar orang-orang hitam tadi. Astagfirullahaladzim tadi. Ki mau sing tak rasani letek-letek, elek-elek, reget-reget malah bayari pangananku. Akhirnya dia niat di dalam hati. Dia niat di dalam hati, ya Allah, nanti saya kalau ketemu orang-orang hitam tadi mau bayari. Niatnya ngono. Hari berikutnya, subhanallah, dia pergi ke warung yang sama. Dilihat sak warungnya kabeh wong ireng. Pergi warung lain lagi, wong ireng kabeh. Jadi dia kalau bayarin tek ongkosnya gue bayari wong ireng sak. Itu tadi. Akhirnya dia tunggu, terus tinggal berapa orang langsung masuk dia bayari. Tinggal 2-3 orang. Di sini menunjukkan suudzon itu jangan terjadi dimanapun, bukan cuma di Mekah dan Madinah, di tempat kita. Ojo nganti suudzon pada orang suudzon kepada yang anu boleh, tapi suudzon yang akal jalan. Ada orang jalan tahu-tahu suudzon lagi maling, loh ya coba yang ngono ya. Jadi boleh kita hal-hal yang pas. Contoh yang suudzon itu kalau misalnya begini, saya taruh TV di jalan, saya husnudzon, ya Allah mudah-mudahan TV ini aman. Ya aman, colong. Kalau suudzon gitu itu tidak tepat. Jadi husnudzon ada aturannya ya. Itu yang angkat ke Mekah, silahkan berangkat. Doa kita selalu menyertai.
dan insya Allah mudah-mudahan nanti kembali dengan selamat semuanya. Doakan kita semua Mas Beki sama keluarga Mas Agus dan semuanya, supaya kita semua umat Islam Indonesia terutama menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin, umat yang selalu mendapat ridho dari Allah, dan Indonesia aman, Indonesia selamat, Indonesia selalu mendapat rahmat dan nikmat, dan insya Allah Indonesia selalu maju ke depan. Dan mudah-mudahan Mas Beki, insya Allah pembangunan ini selancar, dan insya Allah mudah-mudahan selancar rezeki yang Allah turunkan untuk jenengan dan kita semuanya. Dan mudah-mudahan tempat ini terus akan mendapatkan nur dari Allah, nuril Quran, nur Nabi Muhammad SAW. Dan apapun yang menjadi usaha Mas Beki dan keluarga serta usaha hidup dengan aman, dengan tenang insya Allah. Lagu apa nih? Kok derek aku ini derekku gitu. Aku ini ngefans Tulungagung dari sebelum lahir. Dulu rombongan Tulungagung itu subhanallah, kalau ke Solo tak anteng. Cuman dowo-dowo nek anu. Yang setengah jam. Ini anak gue ya Bimo. Alhamdulillah. Tapi itu lagu-lagu yang sangat indah, dan saya waktu itu beli CD-nya, saya selalu kaset, selalu saya setel setiap perjalanan saya kemanapun. Pertama kaset hadroh yang saya dengar ya Tulungagung. Tulungagung, nggak pernah dengarkan yang lain ya waktu itu. Tulungagung. Alhamdulillah, sekarang berkat Tulungagung sak Indonesia kabeh sholawatan. Berkat Banjar, hadroh Banjar sak Indonesia kabeh sholawatan berkat guru saya ini. Luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah, berkat-berkat mereka, kita ini. Mereka enak sekarang, mungkin yang sudah meninggal, mereka tidur di kubur mereka ini, bendino itu kiriman terbang. Lu, Tulungagung, iya, bagian sekian persen. Enaknya umat Nabi Muhammad itu meninggal pun itu tetap itu bagian. Gak ada, walaupun cuma satu huruf, itu bagian. Alhamdulillah, aku itu bagiannya ya anak-anak model. Benar wong sing lagu ya anak-anak kiriman untuk dikubur saya. Nyobe ya anak-anaknya. Bagianmu ya anak-anak. Soalnya sampai dikenal di Malaysia itu tidak kenal nama saya Habib Syekh, tapi kenalnya Habib ya anak-anak. Dan saya pergi ke Mesir, pergi ke Oman, pergi kemana, semua orang minta lagu sama saya, lagunya ya anak-anak. Jadi di Mesir ya anak-anak, di Oman ya anak-anak. Para masyaikh, ada satu ulama besar di Iskandaria, Syekh Muhammad sampai itu saya lupa namanya. Beliau itu setiap majelis mesti minta kepada murid-murid Indonesia suruh melantunkan lagu ya anak-anak. Senang kalau ya anak-anak tuh, wajib. Alhamdulillah. Nek apa yang disenangi sama wali-wali sama orang-orang soleh kan nyenengke. Lah nek misalnya ya anak-anak disenangi karo penyanyi-penyanyi dangdut, ya rada susah. Ya anak-anak ya cocok. Ya cocok, tapi kalau disenangi sama hadirat Tulungagung seneng ayo ya anak-anak. Kowe bae tak ngurung apik orang. Dulunya zaman produksi ini bodoh. Bismillah. Baharul dinul